Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran kimia kelas 11. Hari ini kita akan membahas mengenai indikator penentu asam dan basa. Kemudian kita juga akan menghitung nanti konsentrasi H+ dari suatu asam. Begitu ya. Oke, sebelum mulai alangkah baiknya kalian berdoa dulu. Setelah selesai berdoa, kita lanjut ke materi pelajaran. Oke, di sini kalian melihat ada yang namanya indikator universal atau kertas indikator universal. Ini digunakan untuk menentukan indikator atau penentu asam dan basa. Ya, untuk sifat asam dia pH-nya. Nah, pH itu potensio hidrogen. Dia kurang dari 5, sedangkan netral 6, kisaran 6, 7, 8. Untuk yang lebih dari 7, lebih dari 8 maksud Ibu, dia bersifat basa ya. Nanti dilarutkan ke dalam atau dicelupkan ke dalam larutan, nanti akan menunjukkan berapa nilai pH-nya. Di sini misalnya ada pH nih, pH-nya 5 dengan perubahan warna yang tadinya seperti ini nih. Jadi begini ya. Nah, itu menunjukkan adanya perubahan pH. Kalau pH-nya 5 berarti apa? Nah, dia termasuknya asam gitu ya. Oke, kita lanjut. Penentu pH yang kedua yakni adanya kertas lakmus. Nah, kertas lakmus ini bisa menentukan asam, basa, dan netral juga sama. Nah, kalau lakmus merah berubah jadi merah itu asam, lakmus biru jadi merah itu asam, kemudian ada lakmus merah jadi biru itu basa, lakmus biru jadi biru itu basa. Oke, kalau garam ini sifatnya netral ya. Lakmus merah jadi merah, lakmus biru tetap biru, begitu ya. Oke, yang paling akurat yakni menggunakan pH meter. Nah, pH meter ini digunakan untuk membantu menentukan pH juga. Nah, dengan cara melihat langsung melalui angka, jadi larutannya dimasukkan ke dalam gelas kimia, kemudian dicek menggunakan pH meter nih. Nanti ketemulah angkanya nih. Ini 9,39 berarti dia adalah basa. Gitu ya. Oke, penentu indikator ini tidak hanya yang buatan tapi ada juga yang alami. Contohnya misalnya kunyit, wortel, kemudian kol ungu, wortel dan lain-lain. Terus ada lagi kembang sepatu. Pokoknya masih banyak deh ya. Itu adalah indikator penentu pH. Oke. Sekarang kita ke perhitungan ya. Oke, kita perhitungan, ini kita hapus dulu. Oke, kita ke perhitungan ya nak ya. Oke, di sini Ibu punya sebuah asam. Ibu ambil contoh, misalnya asamnya asam sulfat. Rumus kimianya apa asam sulfat? H2SO4 ya. Asam sulfat rumus kimianya H2SO4. H2SO4 ini terionisasi jadi 2H+ ditambah SO4 2-. Oke, H2SO4 ini merupakan asam kuat. Nah, kenapa Ibu bilang asam kuat? Nah, karena dia terionisasi sempurna nih, tanda panahnya satu arah berarti dia terionisasi sempurna. Jika dia terionisasi sempurna berarti dia adalah asam kuat. Nah, cara mencari konsentrasi H+ dari asam kuat. Nah, berarti kita mencari konsentrasi ini ya, bukan yang ini. Ya, kalau ini konsentrasi dari asamnya. Kalau ini konsentrasi dari ionnya. Nah, ini rumusnya adalah alfa atau valensi asam. Kita kalikan dengan molaritas asam. Atau Ibu singkat Ma. Nah, rumusnya ini. Ya, alfa ini kan tadi Ibu bilang, alfa ini valensi asam. Valensi asam ini artinya jumlah ion H+. Nah, kalau ini konsentrasi asam. Nah, jumlah ion H+-nya ada berapa nih? Ada 2, berarti 2 dikali molaritas asam. Ibu ambil contoh nih, misalnya molaritas asamnya 0,2 molaritas.
Berarti kalau kita kalikan konsentrasi H plusnya itu akan sama dengan 0,4 molaritas. Gitu ya. Oke, sekarang kita latihan soal nih. Yuk kita coba latihan soal. Nah, tuliskan reaksi ionisasi dan tentukan nilai ion H+. Dalam yang pertama, larutan H2SO4 0,5 molaritas. Yang kedua, larutan HCl 1 molaritas. Nah, coba ditulis reaksi ionisasi ya, dan tentukan H+. Nah, sama seperti yang di atas tadi, oke? Oke, sekarang kita lanjut. Yeay, kita lanjut nih. Sekarang ibu punya senyawa CH3COOH. Nah, di sini reaksinya kesetimbangan atau bolak-balik. Berarti dia tidak terionisasi sempurna ya. Menghasilkan CH3COO- ditambah H+. Nah, berarti kalau ada tanda seperti ini, dia tidak terionisasi sempurna. Nah, itu dia tandanya adalah asam lemah. Nah, kalau asam lemah, kita pakai teori kesetimbangan. Nah, ada yang istilahnya Ka atau asam lemah, kekuatan asam. Itu rumusnya perbandingan atau konsentrasi reaksi dibagi dengan konsentrasi hasil reaksi dibagi dengan konsentrasi preaksi. Nah, di hasil reaksi ada siapa? Ada CH3COO- kita kalikan dengan konsentrasi H+ dibagi dengan konsentrasi CH3COOH. Nah, sama ya nih. Oke, sekarang kita kalikan Ka dikali dengan konsentrasi CH3COOH. Nah, ini akan sama dengan konsentrasi CH3COO- dikalikan dengan konsentrasi H+. Nah, kita lihat konsentrasi CH3COOH ini asal sumbernya sama dengan reaksi kan? Kalau ibu tulis sama-sama H+, karena ini kan sama-sama dari CH3COOH, berarti boleh ya? Nah, ibu tulis begini, Ka dikali konsentrasi CH3COOH itu akan sama dengan konsentrasi H+ dikalikan dengan konsentrasi H+ lagi. Nah, jadi H+-nya ada 2, karena CH3COO- ibu ganti ya. Ini boleh aja, karena kita kan mau cari H+. Nah, berarti kalau kita tulis Ka dikali konsentrasi CH3COOH itu akan sama dengan H+ kuadrat. Nah, H+ kuadrat ini agar kuadratnya hilang, kita buatlah akar. Jadi akar Ka dikali konsentrasi CH3COOH akan sama dengan konsentrasi H+. Nah, jadi inilah rumus dari asam lemah. Nah, ini turunannya. Nih, turunan rumusnya. Begitu ya. Oke, nah berarti ciri-cirinya untuk konsentrasi dari asam lemah itu ada tanda Ka, kesetimbangan asam. Ibu ambil contoh soal nih. Contoh soal misalnya ibu punya larutan CH3COOH dengan konsentrasi 0,1 molaritas. Nah, dia memiliki Ka CH3COOH. Nah, kalau ada tanda Ka di sini, berarti dia udah pasti asam lemah. Dia naik Ka-nya misalnya 10⁻³ molaritas. Nah, pertanyaannya
berapa nilai konsentrasi H+-nya. Nah, kita jangan pakai rumus asam kuat, karena ini ada Ka, berarti dia asam lemah. Nah, otomatis rumusnya konsentrasi H+ itu adalah akar Ka dikali molaritas asam lemah. Nah, Ka-nya berapa? 10 pangkat min 3. Masukkan 10 pangkat min 3. Dikali dengan molaritas asam lemah nih, molaritasnya 0,1 atau 10 pangkat min 1. Sama aja ya. Oke, akar 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 1. Jumlahkan saja nih pangkatnya. Jadi 10 pangkat min 4. Akar 10 pangkat min 4 itu 10 pangkat min 2 molaritas. Gitu ya. Yuk latihan soal nih. Satu soal aja. Oke, ibu punya, ini latihan ya. Nah, tentukan nilai konsentrasi H+ dalam larutan CH3COOH 0,2 molaritas. Nah, dengan Ka 1,75 kali 10 pangkat min 5. Nah, berapa? Dikerjakan ya. Nanti tugasnya dikumpulkan di classroom. Oke, tetap semangat anak-anak. Materi hari ini kita cukupkan sampai sini. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Jaga kesehatan dan